Shalom bagi kita sekalian, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam Rema GBKP. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja Damai. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, ada satu hal yang paling sulit untuk kita temui, yaitu damai. Jika kita perhatikan dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang sukses, mungkin secara ekonomi, mungkin secara posisi, atau mungkin secara pendidikan tinggi. Tapi bisa jadi jauh di dalam lubuk hati, mereka kehilangan damai yang sejati. Bahkan mungkin setiap kita yang juga ada pada hari ini, sering sekali mencari sesuatu yang mungkin sulit kita temui, yaitu damai di dalam hati. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita akan satu hal. Yesus datang sebagai Raja Damai. Itulah nubuat yang disampaikan oleh Zakaria dari renungan kita pada pagi hari ini. Mesias yang datang, Raja Damai itu, tidak datang dengan kereta perang atau kuda yang gagah, tapi justru sebaliknya. Dia datang dengan keledai yang muda, yang melambangkan kelemah lembutan. Dan dia tidak datang dengan busur perang, tapi justru akan melenyapkannya. Mengapa? Karena yang dia bawa adalah damai kepada bangsa-bangsa. Mungkin satu hal yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah, apa yang aku lakukan untuk mendapatkan kedamaian yang sejati dalam hidupku? Semakin kita berperang, semakin kita berjuang, semakin kita mencari sesuatu yang tanpa tepi, jangan-jangan justru damai itu hilang di dalam hati. Mungkin dengan setiap ambisi yang kita miliki, kita sudah tidak punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan melalui doa dan perenungan pribadi. Atau mungkin dengan segala yang ingin kita capai dalam hidup ini, kita tidak punya ruang untuk berbagi dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam rumah kita sendiri. Biarlah kiranya sapaan firman hari ini boleh menyapa setiap kita. Jika Yesus yang kita sembah datang bukan dengan kereta perang, bukan dengan kemegahan kuda perang, tapi datang dengan kelemah lembutan, datang dan melayankan damai bagi setiap orang yang merindukan. Biarlah kehadiranku, kehadiran kita sekalian juga membawa damai bagi setiap orang yang kita temui hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber damai yang sejati. Engkau mengenal setiap hati kami. Jika mungkin pada saat ini ada banyak kami yang sudah kehilangan damai itu sendiri. Kami disibukkan dengan setiap rutinitas dan perjuangan kami setiap hari. Tapi biarlah melalui sapaan firman-Mu pada hari ini, kami menemukan damai yang sejati. Ketika kami siap berdiam diri di hadapan-Mu, ketika kami siap untuk berbagi dengan orang-orang yang kami kasih yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Damai yang sejati, kami berdoa. Amin.